Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini tanggal 1 Juli 2022 kita akan membahas atau mendiskusikan penanganan penyakit PMK pada sapi bunting. Yang pertama akan dibuka dengan tanya jawab dari tenaga medis kita, Bapak Raka Wijaya. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya untuk sharing ini tentang PMK. Terima kasih juga kepada Pak Dr. Muhammad Burhan. Terima kasih juga sama tim medis dari Jawa Tengah ya. Jadi gini Pak Dokter, ada pertanyaan ini. Penanganan PMK pada sapi bunting itu obat apa aja yang bisa dipakai? Gitu loh. Obat apa aja yang bisa dipakai untuk penanganan PMK dalam keadaan bunting sapi itu gitu. Ya itu pertanyaannya Pak Dokter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ajmain. Pada kesempatan hari ini tanggal 1 Juli 2022 saya akan menyampaikan cara penanganan penyakit mulut dan kuku atau PMK pada sapi bunting, terutama sapi perah ya. Karena kan PMK ini kan tidak menyerang sapi hanya potong saja, ya jantan ya betina. Nah, yang banyak kalau di Jawa Barat kan sapi perah betina itu reproduksi. Nah, karena kalau kita salah pengobatan punya efek keguguran, abortus. Jadi artinya bagaimana tidak abortus. Kemudian tapi satu sisi PMK ini kan memang kalau untuk sapi perah ini kan produksi turun produksi turun drop. Nah, karena ambingnya ini juga radang. Jadi untuk sapi orang Jawa Barat ini artinya hati-hati dengan PMK ini karena akan menurunkan produksi susu. Karena ketika produksi susu sudah turun, contohnya awalnya 10 liter tinggal jadi 2 liter bisa terjadi. Nah setelah itu kemudian untuk nanti sembuh untuk jadi 3 liter susah, jangan dikira. Seperti itu. Nah, jadi bagaimana katakanlah jangan sampai katakanlah PMK ini mengakibatkan susu drop dan kemudian jangan sampai katakanlah sapi yang bunting abortus itu. Nah, jadi pertama kali kembali lagi ke gejala klinisnya. Gejala klinisnya adalah PMK 1 demam. Nah, demam tadi tetap obatnya tetap harus karena yang nanti membuat parah demam ini itu kita memberikan penurun panas. Tapi kita harus memilih penurun panas yang tidak berefek terhadap kebuntingan. Itu contohnya apa? Obat contohnya mengandung antalgin. Itu sangat safe, aman. Tapi jangan sampai mengandung dexamethasone. Kalau mengandung dexamethasone pasti abortus. Atau mengandung diphenhidramin. Jadi obat yang mengandung diphenhidramin, contoh kontrakol, itu enggak bisa saat bunting. Bunting awal terutama. Karena dia mengandung antalgin tapi juga mengandung diphenhidramin HCl. Diphenhidramin HCl ini bisa mengakibatkan abortus. Cuman untuk kasus tertentu, secara teori. Tapi memang kadang-kadang aman. Tapi lebih baik di kebuntingan awal, terutama sepertiga awal kebuntingan. Jadi contoh di bawah 3 bulan jangan pernah pakai kontrakol saat bunting dan jangan pakai dexamethasone. Jadi kalau untuk di Meyer obatnya adalah penurun panas adalah pakai Chiron inject. Sebagainya Chiron inject. Ini aman. Nah, insya Allah sama. Itu kan isinya antalgin, nanti suhu tubuh akan menurun. Nah kemudian kita memberikan vitamin. Nah, pemberian vitamin ini aman, tapi kita memberikan vitamin yang contohnya jangan semacam biotonik ATP itu jangan. Kenapa? Biotonik bukan di ATP-nya, tapi di vitamin B1, B6, B12 ini komposisinya tinggi. Ini mengakibatkan istilahnya metabolisme tinggi. Artinya memang belum ada kejadian abortus, tapi kita hati-hati. Ketika metabolisme naik, bisa konstriksi, bisa terjadi abortus. Lebih baik hati-hati. Tapi bukan berarti biotonik ini tidak aman, tapi lebih hati-hati. Nah, kita mengapa? Multivit atau vitamin B kompleks. Multivit atau vitamin B kompleks. Kemudian jangan memberikan obat kalsium. Contoh kalsifit, kalsimak, jangan. Itu juga bisa abortus. Kalsifit, kalsimak itu bisa abortus. Paham ya? Nah, kemudian kita memberikan antibiotik. Kalau antibiotik bebas. Saat bunting itu antibiotik itu aman, tidak ada apa-apa. Hanya tidak amannya contoh oksitasiklin
itu kalau di kebuntan awal dia mengikat kalsium sehingga pertumbuhan tulang kurang bagus. Tapi tidak separah itu, enggak. Tapi tidak ada antibiotik mengakibatkan keguguran, tidak ada. Jadi kalau antibiotik itu justru obat paling aman saat bunting. Antibiotik itu kenapa? Kalau antibiotik ini kan tidak bereaksi kepada tubuh, bereaksinya kepada agen bakteri di dalam darah. Jadi kalau antibiotik mau apapun aman, jadi sama. Berarti memberikan obatnya saat bunting kita memberikan antalgin penurun panas atau paracetamol penurun panas, ada injeksi di merek kan ada namanya Parafen, itu Siron mereknya. Kemudian memberikan multivitamin, kemudian memberikan antibiotik apapun, penstrep aman. Paling aman itu obat antibiotik paling enggak ngikat itu ya penstrep, amok, itu aman bagus, enggak iritir. Tilosin juga aman. Semua antibiotik saat bunting itu tidak ada masalah. Paham ya? Seperti itu. Nah, demikian mungkin cukup jelas Pak Raka ya. Nah, kalau penanganannya lainnya kaki dan sebagainya sama ya. Nah, itu. Ya, Pak, yang tidak boleh saat bunting itu dexamethasone, diphenhydramine HCl. Kemudian kalsium injek. Kalsimak contohnya, jangan saat bunting, itu aja. Mungkin cukup jelas ya. Demikian, terima kasih. Terima kasih untuk penjelasannya kepada Bapak DRHM Burhan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.